Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa berada di belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai? Lanjut aja santainya, lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Dalam video singkat ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia. Tidak lupa kami selalu ingatkan kepada kita semua dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Argentina. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Argentina. Dengan ketidakpastian politik dan inflasi yang kurang stabil sehingga mengakibatkan tunawisma di negara Argentina meningkat. Di Buenos Aires saja 6,5% dari populasi adalah tunawisma. Ini berarti sekitar 198.000 orang. Masalah ini juga tidak spesifik untuk ibu kota negara. Bahkan sebuah laporan dari Statistik Nasional dan Sensus Republik Argentina memperkirakan bahwa hingga 5 juta orang kehilangan tempat tinggal, sekitar 10% dari totalnya. Situasi ekonomi yang sudah rapuh dan tidak stabil di Argentina telah memburuk dengan pandemi virus corona, memaksa semakin banyak orang menjadi tunawisma. Jumlah tunawisma yang terdaftar di Buenos Aires telah meningkat menjadi 2.573 dari 1.743 sejak COVID-19 melanda negara Amerika Selatan. Hal ini menurut data resmi dari pemerintah setempat AFA. Terlepas dari pemulihan ekonomi parsial Argentina setelah pandemi virus corona, lebih dari 40% populasi masih hidup dalam kemiskinan menurut data resmi tersebut. Kemiskinan mencapai 40,6% pada paruh pertama tahun 2021, mencapai 11,7 juta orang di aglomerasi perkotaan di seluruh negeri. Biro Statistik Nasional INDEC melaporkan, kemiskinan ekstrim juga meningkat di Argentina dengan 10,7% dari populasi sekarang diklasifikasikan sebagai orang miskin. Angka-angka yang diterbitkan oleh Biro Statistik Nasional INDEC menggarisbawahi dampak buruk dari pandemi virus corona dan penutupan ekonomi yang diakibatkannya pada pekerjaan, pendapatan, dan rumah tangga di seluruh Argentina. Meskipun ekonomi rebound 10,5% tahun ke tahun dalam 7 bulan pertama sejak tahun 2021, menyusul penurunan besar 9,9% dalam produk domestik bruto pada tahun 2020. Sekitar 4,9 juta orang di seluruh negeri masih tidak dapat memenuhi biaya makan pokok mereka dan hidup dalam kemiskinan yang ekstrim menurut INDEC. Ekonomi Argentina telah mengalami resesi sejak tahun 2018, tetapi terpukul keras oleh pembatasan yang diberlakukan pada pergerakan orang, barang, dan jasa untuk memerangi pandemi. Menurut perkiraan terbaru dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), PDB akan tumbuh 7,6% tahun ini.
Terkait semester 2 tahun 2020, Kiadian Kemiskinan mencatat penurunan sebesar 0,4 poin persentase di rumah tangga dan 1,4 poin pada individu. Di sisi lain, untuk kasus kemiskinan ekstrim menunjukkan peningkatan 0,4 poin di rumah tangga, 0,2 poin pada individu, kata Biro tersebut dalam laporannya. Pada paruh pertama tahun 2020, kemiskinan mencapai 40,9% dari populasi. Pada paruh kedua tahun yang sama mencapai 42%. Tingkat terbaru adalah penurunan 1,4 poin persentase. Kemiskinan mencapai 40,42%. Peningkatan tersebut dijelaskan oleh jatuhnya kelas menengah yang bahkan lebih terkena dampak pandemi. Kelas menengah kalah di Argentina. Untuk bagiannya, negara membantu sektor yang paling genting dan terkadang kelas menengah ke bawah yang berada di ambang kemiskinan. Di tingkat daerah, disparitas juga terlihat di daerah-daerah tertentu. Penurunan kemiskinan dan kemiskinan diamati, meskipun di wilayah lain angka itu meningkat. Tingkat terbesar mencatat di Timur Laut 45,4% dan Barat Laut 44,7% di negara tersebut. Tingkat pengangguran Argentina adalah 9,6% pada kuartal kedua tahun 2021, turun 3,5 poin persentase tahun ke tahun. Setiap negara memang sudah memiliki angka dan persentase kemiskinan. Namun, kondisi pandemi membuat angka kemiskinan itu meroket. Hal ini tidak hanya terjadi pada negara Argentina, namun terjadi juga pada setiap negara lain. Selanjutnya, simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.